Halo, kembali lagi di channel YouTube gue di Cerita Ezi. Sorry banget kemarin udah semingguan gue nggak aktif ngonten lagi. Gue nggak aktif ngonten lagi karena gue lagi sibuk kemarin tuh sibuk pindahan sih sama istri gue ke Tangerang sih gue sekarang. Nah kali ini gue bakal ngasih konten yang lebih menarik lagi dari yang kemarin-kemarinnya. So, buat kalian semua udah makasih banget udah nontonin di channel YouTube gua sampai selama ini, sampai detik ini, sampai hari ini. Nggak tahu juga pokoknya intinya ya makasih banget lah udah nontonin channel YouTube gua sampai sekarang, sampai saat ini. Di konten gua kali ini, gua bakal bawain konten yang lebih menarik lagi, yang bakalan mata lu pokoknya, pokoknya mata lu bakalan melotot kalau ngeliat ini. Ya walaupun sedikit agak BF sih, cuman ya gue kaget aja gitu. Jadi kemarin ada viewers gue dan akhirnya gue pengen bikin bukan podcast sih kali ini, jadi bukan klarifikasi juga, jadi gue nge-review konten ini dan gue mau ngecek kebenarannya apa emang bener atau enggak konten ini, dan ya kita bisa lihat aja nanti. Jadi kemarin tuh viewers gue ngasih tahu kalau ada satu aplikasi yang masih ngejalanin kayak lu battle, lu bukan cari korban sih, lu jadi cari lawan battle lu, kayak misalkan ya sama lawan jenis lu nih ya kan, kalau katanya sih gitu. Jadi dia battle sama si cewek ini, kalau misalkan cewek ini udah bisa di minimal poin atau udah nyampe di poinnya, katanya udah nyampe di poinnya, dia bakal ngelakuin apa aja. Tadu deh, bukan sih, kemarin apa ya dia bilangnya, jadi dia bilang kalau misalkan si perempuan ini kalah atau menang, dia bakal ngelakuin satu hal yang dibilang sama lawannya itu polosan. Jadi polosan itu something mungkin buka atas atau bawah gitu ya, gue nggak tahu ya, karena emang di aplikasi ini gue nggak pernah download ya gue juga orangnya nggak munafik lah kalau misalkan urusan kayak gitu, dan gue nggak pengen ngejudge aplikasi ini jelek atau enggaknya, baik buruknya kayak gimana, cuman kita lihat dulu aja deh nanti, makanya gue pengen nge-review. So langsung aja pantengin terus di channel YouTube gue di Cerita Ezi. Nah di sini tadi gue udah download aplikasinya, mana ya. Nah ini dia, ini aplikasinya, dan dia ngasih tahu itu kalau nama akunnya apa ya, ini tadi yang udah gue cari buat itu, ini akunnya. Nah nih, lagi live nih. Nah, Ada Panglima. jadi ini Ada dia. Panglima baru. Ada Nah, jadi ini battle sama si perempuan ini, dia. Jadi kalau misalkan emang si perempuan ini menang atau kalah, dia bakal ngelakuin satu hal yang disuruh sama si cewek ini sama si followersnya, kayak gitu. ya apa tahu malu-malu. Ya dikasih apa tahu. Nah, jadi di video yang dikasih sama viewers gua, itu gua nggak tahu kenapa ya, dia kalau gue bilang pinter ya nggak tahu juga ya, dia kayak nge-record gitu, kayak nge-record si perempuan ini lagi polosan atau gimana nya. Jadi ini ada ininya si perempuan itu. Nah, kan
dia berani ngelakuin kalau misalkan dia kalah nih battle point, terus dia disuruh polosan, dia bakal lanjut ke live sosial medianya di salah satu APK lagi. Jadi kalau yang gue tahu dulu tuh sempet aplikasi ini emang booming banget sih, aplikasi beruang ini emang booming banget, cuman semenjak berjalannya waktu mungkin ya jadinya udah nggak ada gitu yang kayak misalkan yang adegan-adegan sure gitu kalau misalkan emang dia polosan atas bawah live langsung ya kan. Cuman kalau ini berarti dia sistemnya bukan metode baru sih. Ini mungkin jaringan dia kuat, terus dia langsung berlanjut ke akun sosial medianya, dan si cowoknya ini ngasih satu akun sosial media yang buat dia live streaming kayak gitu, yang buat ditontonin sama orang banyak, yang udah poinnya sampai katanya gitu. Dan yang lebih parah, yang kemarin gue dikasih sama si viewers gue ini bahkan dia rela ngelakuin satu hal, dia mandi. Nah ini menurut gue kayak, ya gue tahu sih kayak gitu ya nggak apa-apa ya gitu ya, kalau misalnya itu hak dia buat ngelakuin, kan yang namanya kan dia pengen nyari uang atau kayak gimana pun kan ya, jalan menuju Roma tuh banyak jalan menuju Roma kalau kata pepatah begitu ya. Cuman ya mau ngelakuin suatu hal kayak gimana pun ya mereka ngejalanin dengan santai. Kayak kemarin gue podcast sama perempuan open BO, ya udah mau gimana, dia udah ngelakuin open BO ini udah bertahun-tahun dan udah berkali-kali sama para laki-laki, ya itu udah keseharian dia. Sama mungkin kalau kewajiban sih nggak tahu ya, kalau kayak gitu ya udah kebutuhan dia lah buat memenuhi kebutuhannya dia kayak gitu. Cuman yang paling gue sayangin, gue tuh orangnya nggak pernah mau ngeribetin ya yang namanya suatu aktivitas orang ya. Gue nggak pernah mau ngeribetin satu aktivitas orang lain ya kan, karena gue pun sendiri punya aktivitas yang memang terbilang banyak gitu. Dan gue juga orangnya nggak pernah mau musik orang lain seperti apa ya. Oh ya, karena gue tahu setiap orang itu punya plus minusnya sendiri, punya kekurangan dan kelebihannya juga. Jadi gue nggak pernah mau buat kayak ngejelekin satu orang. Nggak, sistem gue nggak begitu. Nantinya gue bakal dibalikin kayak begitu sama orang lain kalau misalkan gue punya kesalahan kayak gitu sih. Nah, yang paling gue kecewain dari aplikasi ini aplikasi beruang ini, jadi oke lah, itu nggak apa-apa aktivitas dia seperti itu ya. Gue mohon maaf banget gue bawain buat konten gue kali ini. Menurut gue ini ya penting sih buat gue kayak gitu, penting juga buat orang lain gitu ya, siapa tahu penting buat orang lain. Jadi coba seenggaknya mulai sekarang kalau emang pengen ngelakuin terus kayak hal seperti itu, coba kayak misalkan di sistemnya berbayar. Jadi nggak semua kalangan orang itu bisa nontonin si perempuan ini dengan cara dia joget telanjang dada gitu ya kan. Jadi kayak yang takutnya kayak viewers gue, dia nonton gratis, terus sebenarnya gue juga nggak suka juga pas dikirimin kayak gitu. Cuman gue penasaran, gue download bener nggak sih yang dia kirim ya kan. Takutnya emang kayak gitu kan, ada yang kata VCS gitu kan, kayaknya dia takutnya dia kayak gitu. Kalau VCS kan juga berbayar. Jadi misalkan ada rate-nya dari 50 sampai 100 ribu kalau nggak salah kalau VCS. Itu untuk sekali sesi ya kan. Nah, mungkin menurut gua kalau misalkan lain kali atau nextnya di aplikasi ini mau ngelakuin hal seperti ini lagi, alangkah baiknya kayak misalkan sistemnya berbayar. Jadi kan itu yang tadi gua denger kan, itu ada top up diamond, ada top up diamond. Nah, yang top up itu yang bakalan yang bisa ngelihat si perempuan ini telanjang dada. Itu kalau solusi dari gua. Cuman kita balik lagi, kebanyakan orang itu kan maunya yang instan, nggak mau yang berbayar. Nah, yang dari instan ini yang nggak punya pikiran rata-rata, jadi dia nge-record, dia sebarluaskan. Makanya si perempuan ini kan tadi pakai masker, jadi biar nggak ketahuan mukanya seperti apa. Kalau misalnya
kita pribadi sih yang udah ngeliat dia ya tahu mukanya kayak gimana, cuman kan yang kalau kita share ke orang lain tuh nggak tahu muka dia tuh kayak gimana. Itu bahayanya di situ kalau di share sama si perekam ini. Nah, salahnya viewers gue juga gini, dia nunjukin ke gue ya kan, kalau gue orangnya sih santai ya kan, kalau gue orangnya sih slow aja. Kalau misalnya kayak gitu, kalau dikasih kayak gitu, oh ya udah, itu aktivitas dia kayak gitu ya, dia ngelakuin hal kayak gini nih, ya itu atas kemauan dia, bukan kemauan orang lain, karena emang efek kebutuhan dia yang semakin banyak, atau mungkin karena dia terlalu banyak aktivitas, jadi ya dia ngelakuin hal kayak gini. Nah, salahnya sih kayak gitu kalau menurut gua. Jadi mungkin nextnya lebih bisa kontennya, bukan konten sih, lebih bisa live-nya ini tuh berbayar dan disortir sama umur sih kalau kata gue bilang sih. Jadi aplikasi ini harusnya yang emang umurnya di atas 17 tahun lah. Cuman bener, balik lagi, kita lihat kan yang namanya aplikasi itu kan kita bisa aja ngebohong, kita bilangnya umur kita 16 tapi kita bilang kita udah 20 tahun kayak gitu. Itu sih salahnya di situ orang-orang kita, dan orang-orang kita maunya yang instan, jadi nggak mau yang berbayar. Kalau menurut dia berbayar ngapain sih ya kan, lebih baik gua download, gua searching, ya gua nonton bokep kayak gitu, nonton video kayak gitu gratis kayak gitu. Salahnya di situ orang kita, kiranya gitu. Dan orang yang biasanya yang udah sering kayak begitu nonton hal-hal seperti ini, yang gua takutin itu dia malah ketagihan sama fantasi dia. Banyak banget sih kejadian kayak misalkan yang kita lihat tuh kayak di sosial media, kayak misalkan pelecehan seksual. Mungkin awalnya dari sini karena emang dia intinya kurang puas lah dengan apa yang dia lihat, dan dia pengen praktekin kayak gitu. Zaman dulu udah ada, zaman gue juga dulu udah ada, kayak misalkan gue lahir tahun 93 ya, gue lahir tahun 93, tapi nggak se ekstrim ini kalau gue buat nonton hal-hal kayak gitu. Mungkin karena dulu belum, kalau gue bilang modern, dulu udah modern tapi belum secanggih era sekarang. Jadi apapun bisa dicari di dalam smartphone kayak gitu, dan apapun aplikasinya pasti ada hal yang seperti itu. Nah, itu kelemahan di era digital sekarang. Dia ingin membuat satu developer, dia ingin membuat satu aplikasi yang mungkin nantinya next orang bakal ngeliat banyak. Dan makanya kita tahu sekarang banyak banget aplikasi yang bikin orang, ya dia mau terkenal gitu. Dengan cara apa ya? Dengan cara, ya makanya kita bilang tuh jangan membuat orang bodoh itu terkenal. Sayang banget kalau misalkan emang ngelakuin hal seperti ini. Ya gue nggak tahu lagi, kita balik lagi ke diri kita masing-masing. Gue pun orangnya banyak kesalahan, dan makanya gue nggak mau ngejudge orang kayak gimana, kayak si tadi dia pengen ngelakuin ini, oke, udah dibayar ya udah, gue mau ngelakuin kayak gini di depan kamera. Gue nggak mau ngejudge kalau misalnya dia begini, lu harus gini, harus ini, gue nggak suka lu gini, nggak. Kalau gitu biarin, tergantung dia mau kayak gimana jalannya dia, mau kayak gimana aktivitasnya dia, mau kayak gimana kehidupannya dia. Dan kita balik ke diri kita masing-masing, jangan saling menjudge ya kan. Dan yang paling penting itu jangan membuat orang bodoh semakin terkenal. Itu yang sayangnya di Indonesia itu seperti itu. Jadi kayak ini nih sekarang YouTube itu broadcast yourself. Jadi kayak misalkan ya video lu nggak bisa tayang dimanapun. Lu ke orang lain bilang video lu jelek, orang lain diri lu tuh ya nggak berguna gitu. Tapi dengan adanya aplikasi YouTube ini, lu bisa nyiarin diri lu sendiri di depan banyak orang, terus lu upload video lu di aplikasi YouTube ini. Nah, aplikasi ini pun begitu. Dia tahu smartphone, namanya juga smartphone ya, telepon pintar gitu ya kan, telepon pintar. Jadi dia bikinlah dengan sesimpel mungkin aplikasi yang bakal bikin orang rame. Gimana sih caranya? Mungkin para pihak aplikasinya pun ini kan, gimana sih pihak aplikasinya tuh, ya namanya perusahaan itu nggak mau ada suatu kejanggalan atau suatu kesalahan yang bakal dilakukan sama perusahaan. Kayak misalkan dia ada ide seperti ini nih, nggak mungkin perusahaan mau kayak gini. Yang ngelakuinnya itu orang yang pernah melakukan hal kayak begini, itu orang pertama. Nah, susah kalau kita mau cari orang yang pertamanya ya kan. Nah, berawalnya dari gitu, jadi saling lihat, oke, kita coba yuk kayak begini, kita coba kayak gini, mau nggak. Nah, si lawan jenisnya juga, si yang battle-nya itu mau. Jadi ya semakin banyak lawan battle yang mau ngelakuin hal kayak gitu, semakin banyak juga fansnya, atau semakin banyak juga yang mau ngeliatnya kayak gitu. Itu terbukti banget, itu banyak banget yang ngeliat di aplikasi ini.
Itu sih salahnya. Mungkin menurut gue salahnya di situ ya. Jadi kayak misalkan ya ini konten dia gratis nggak berbayar, mungkin kedepannya bisa berbayar lah. Jadi kalau mau ngeliat si perempuan ini kalau misalkan mau telanjang dada ya harus berbayar gitu, harus jangan gratisan lah. Modal kuota doang bisa nonton puas dia ya kan. Durasi kalau nggak salah tadi 1 menitan kalau nggak salah ya kayak gitu sih. Itu sayangnya banget di generasi mudanya, lebih kasihan sih mungkin menurut gua. Oke sih gitu aja konten gua kali ini. Gua ngebahas dari viewer gua dan gua kaget juga sih masih ada aplikasi bukan masih ada sih, dan ternyata aplikasi ini gua udah tahu sih sebenarnya aplikasi ini itu udah lama banget, udah berapa tahun yang lalu ya, waktu itu cuman live doang kalau nggak salah ya kan. Makasih banget yang udah nonton, yang udah dengerin podcast, bukan podcast sih, gue reaction ini gue react ya kan, ini gue react. So makasih banget yang udah nonton react gue, yang udah dengerin react gue hari ini. Dan maaf banget kemarin gue nggak bikin konten, udah semingguan lebih nggak bikin konten karena ada satu kesibukan yang emang mungkin ya udahlah gue lepas dulu YouTube ya kan. Cuman sekarang ya gue mau aktif lagi ya kan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Mungkin juga konten ini bermanfaat kalian, dan mungkin juga konten ini membawa kalian supaya lebih memotivasi kalian dalam menggunakan sosial media. Itu aja sih dari gua. Dan jangan lupa pantengin terus di channel YouTube gua di Cerita Ezi, dan kita kembali lagi di konten gua selanjutnya. Bye.